Selamat pagi, saya Imratus Solihah, Sistem Informasi 2016, kelas Manajemen Hubungan Pelanggan. Di sini, dalam video presentasi ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai strategi bisnis, yaitu bagaimana pemasaran produk menawarkan nilai tambah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkatan produk. Yaitu ada tingkatan produk dalam pemasaran, kemudian pandangan pelanggan dan pemasar, yang terakhir adalah penerapan atau contohnya. Dalam tingkatan produk itu ada 5 tingkatan. Yang pertama yaitu core benefit, basic product, expected product, augmented product, dan potensial. Namun ada juga yang menyebutkan memiliki 4 tingkatan seperti materi dalam kelas, yaitu basicnya tidak ada namun menjadi core. Dalam core product atau benefit, sesuai namanya, core adalah utama. Jadi yang penting produk di sini memiliki fungsi utama mengapa produk itu ada atau diciptakan. Pelanggan mencari fungsi dari produk itu dan pemasar menyediakan produk yang berguna sesuai fungsinya. Contohnya ialah fungsi rumah. Fungsi rumah adalah untuk berteduh, sehingga yang dibutuhkan rumah itu bisa untuk berteduh, itu sudah memenuhi fungsi utama. Atau misalnya untuk komputer bisa untuk memproses dokumen, sudah memenuhi fungsi utama dari komputer itu. Yang kedua ada basic product atau produk dasar. Pada dasarnya basic product adalah core benefit yang mempunyai pilihan. Jadi keuntungan dasar namun memiliki beberapa alternatif pilihan. Pelanggan dapat memilih beberapa alternatif dari fungsi dasar produk itu, dan pemasar memberikan beberapa opsi pilihan-pilihan yang bisa dipilih. Contohnya untuk spesifikasi komputer, khususnya untuk data storage kan ada beberapa pilihan. Kemudian prosesor dan RAM itu bagian dasar dari produk namun memiliki beberapa pilihan. Untuk rumah itu contohnya adalah lokasi, untuk memilih rumah yang dekat dengan yang di tengah atau yang dekat dengan jalan, itu adalah pilihan yang bisa dipilih dari basic product. Yang ketiga ada expected product atau produk harapan. Di sini pelanggan mempunyai ekspektasi pada produk yang akan dibeli. Jadi ketika pelanggan ingin memutuskan untuk ingin membeli sesuatu, pelanggan tersebut sudah punya ekspektasi, sehingga pemasar cukup menentukan produk mana yang memenuhi ekspektasi dari pelanggan itu. Contohnya dalam pembelian komputer, pelanggan berekspektasi pada brand, untuk memilih brand, memilih garansi, memilih dukungan service center, atau pada fasilitas-fasilitas pendukung yang lainnya. Dalam rumah, pelanggan bisa memilih fasilitas di rumah itu ada apa saja, kemudian keamanan rumah itu seperti apa, itu yang digunakan pemasar untuk memenuhi ekspektasi pelanggan. Kemudian yang keempat yaitu augmented product atau produk bernilai lebih. Di sini bagaimana seorang pemasar berinovasi dalam memberikan nilai lebih apa yang sekiranya dapat menarik pelanggan. Pelanggan menerima berbagai tawaran tambahan nilai lebih dari pemasar. Contohnya, dalam penjualan komputer, kadang kita dalam membeli komputer itu mendapat tawaran paket yang isinya mouse, terus pelindung layar dan sebagainya, atau mendapat tawaran dapat menginstal Windows original, atau misalnya kartu member dan sebagainya, yang itu adalah kreasi seorang pemasar sehingga produk itu menjadi menarik untuk pelanggan. Kalau untuk rumah itu misalnya adalah fasilitas di kompleks itu, misalnya rumah itu dalam kompleks perumahan itu memiliki tempat olahraga, memiliki taman, memiliki minimarket, itu menjadi sebuah nilai lebih yang dapat menarik pelanggan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu potensial produk atau produk masa depan. Di sini produk memiliki potensi yang dapat berguna di masa depan, seperti produk dapat menyesuaikan pada perubahan nantinya, atau produk memiliki kebutuhan yang mungkin tidak dibutuhkan sekarang tapi dibutuhkan di masa depan, yang bisa dikatakan produk ini menjadi investasi. Jadi bagaimana seorang pemasar dapat menawarkan keuntungan dari produk ini sehingga
pelanggan yakin bahwa produk ini akan berguna di masa depan, akan menjadi investasi di masa depan. Contohnya seperti harga jual rumah. Kadang dalam pemasaran pelanggan membeli rumah bukan untuk ditinggali, tapi untuk menjadi sebuah investasi. Sehingga tawaran ini, apakah di daerah ini harga jualnya suatu saat nanti menjadi tinggi, itu menjadi sebuah produk masa depan yang dapat ditawarkan ke pelanggan. Atau misalnya dalam komputer, itu mungkin ada utility tertentu yang dapat menjadi sebuah tren mungkin di masa mendatang dan menjadi kebutuhan primer di masa mendatang, namun sekarang belum dibutuhkan tapi sudah ada pada produk itu. Jadi itulah yang bisa dikatakan pada tingkatan produk masa depan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.